kasus yang pertama ini adalah kasus demam kejang. Untuk skenario-nya, seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dibawa ke IGD oleh ibunya karena tiba-tiba mengalami kejang selama kurang lebih 2 menit di rumah. Saat tiba, kejang telah berhenti. Nah, kemudian didapatkan data pasien usia 2 tahun, berat badan 12 kg, riwayatnya demam sejak 6 jam yang lalu, kemudian tipe kejangnya kronik bilateral, durasinya 2 menit. Untuk riwayat kejang sebelumnya tidak ada. Kemudian pengajian ABCD untuk A-nya atau airway didapatkan jalan nafasnya bebas, terdapat hipersalivah. Untuk B, RR 20 kali 8 per menit dengan SPO 96%. Kemudian sirkulasi nadinya 140 kali per menit dengan CRP kurang dari 2 detik. Kemudian untuk disability-nya didapatkan BCS 12 itu untuk pasca kejang. Suhunya 39,2 derajat Celcius. Dengan kemudian untuk fisikal leher kaku, ruang kulit dan telinga kanan merah, adanya dugaan otitis. Sus, tolong sus. Iya, anak saya dari kemarin demam kan. Terus dia tuh kejang-kejang gitu loh sus. Udah berapa lama ibu kejangnya? Dari tadi sih sus, cuma waktunya kurang lebih 2-3 menitan sih sus. Ada dokumentasinya seperti apa? Nggak ada sih sus, tadi saya panik banget soalnya dia nangis terus kan. Baik, setelah ini kami akan melakukan tindakan dan penanganan oleh anak ibu. Ibu bisa menunggu di luar deh. Baik, mohon bantuannya ya sus. Kita langsung melakukan tindakan. Yang pertama, jangan lupa kita aman diri juga, kita memakai handscoon. Lalu selanjutnya kita lakukan penanganan airway, kita cek jalan nafasnya. Kita cek, ternyata pada pasien ditemukan adanya secret di dalam mulut, jadi kita lakukan suction. Dengan penanganan yang pertama, kita posisikan terlebih dahulu dengan menurunkan pasien. Lalu selanjutnya kita suction, kita bersihkan secretnya. Nah, kalau suction sudah dilakukan, kita bersihkan area mulut pasien menggunakan kasa steril. Nah, kalau sudah, kita posisikan pasien seperti semula. Lalu kita bereskan alat yang terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, kita lakukan penanganan B, yaitu breathing. Kita cek pasang oximeter pada pasien. Kita pasang oximeter. Lalu kita cek look, listen, and feel untuk mengetahui RR pasien. Look, kita lihat ekspansi dada pasien apakah simetris atau tidak. Lalu listen, kita dengarkan suara nafas pasien, apakah ada suara nafas tambahan. Pada pasien ditemukan adanya suara nafas tambahan. Lalu feel, kita rasakan pernafasan pasien seperti apa. Jadi pada pasien ditemukan RR-nya yaitu 28 kali per menit, yaitu takikardi ringan. Breathing sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan C, yaitu circulation. Kita cek nadi pada pasien dan kita cek CRT pada pasien. Ditemukan nadinya 140 kali per menit dan CRT-nya kurang dari 2 detik, yang berarti normal. Lalu selanjutnya kita cek D, yaitu disability. Kita cek kesadaran pasien. Di sini pasien sadar dan GCS-nya 13. Lalu kita cek juga pupil pasien. Di sini pupil pasien normal. Lalu selanjutnya yaitu exposure. Kita cek suhu tubuh pasien terlebih dahulu dengan termometer. Ditemukan hasil suhunya yaitu 39 derajat Celcius, yaitu pasien demam tinggi. Di sini kita lakukan water current sponge, yaitu pengepresan pada pasien. Yaitu yang pertama kita awasi dulu dengan kuak dan handuk. Lalu kita siapkan handuk lagi untuk menutupi badan pasien karena pakaian akan kita buka.
melepas pakaian pasien. Nah, kalau sudah kita lepas pakaian, selanjutnya kita lakukan kompres pada bagian-bagian yang ada pembuluh darah besar. Kita peras menggunakan waslap dengan air hangat. Kita letakkan di bagian kedua aksila kanan dan kiri, lalu pada leher dan juga pada lipatan paha. Lalu selanjutnya kita lakukan seka pada seluruh tubuh pasien. Yang pertama kita lakukan pada ekstremitas atas terlebih dahulu dengan gerakan dari bawah ke atas. Lalu pada bagian abdomen pasien dari bawah ke atas. Lalu selanjutnya pada bagian bokong dan juga sampai punggung dari bawah ke atas juga. Lalu selanjutnya pada ekstremitas bawah dari bawah ke atas juga. Pengopresan ini dilakukan untuk melancarkan sirkulasi darah dan juga menurunkan suhu tubuh pasien. Nah, kalau tindakan pengopresan sudah selesai, kita rapikan kembali pasien dengan memakaikan pakaian kembali. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu selimut, lalu di atasnya dikasih pakaian gantinya, lalu kita ambil pengalas yang tadi sudah digunakan. Lalu kita pakaikan pakaian kepada pasien. Nah, setelah pengopresan sudah dilakukan dan pasien sudah dipakaikan baju, selanjutnya kita cek kembali suhu pasien. Nah, didapatkan suhu pasien 38 derajat, berarti setelah dilakukan pengopresan ada penurunan suhu pada pasien. Lalu kita selimutkan kembali pasien dengan selimut yang tipis supaya mudah menyerap keringat. Nah, pada disability sudah selesai. Nah, jangan lupa saat disability jika kejang terjadi lagi, kita bisa memberikan obat diazepam melalui rektal. Tindakan primary sudah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu secondary survey. Jika demamnya belum teratasi, kita bisa melakukan kolaborasi dengan memberikan obat antipiretik yaitu paracetamol sesuai dosis. Lalu kita juga bisa memberikan cairan melalui IV untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Lalu pada pemeriksaan fisik lanjutannya ditemukan pada telinga kanan pasien ada kemerahan yang dicurigai adanya infeksi. Jadi kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan memberikan obat antibiotik sesuai dosis juga. Selanjutnya edukasi kepada orang tua. Baik, tentu saja kita akan melakukan edukasi kepada orang tua. Ibu, ini untuk tindakannya itu kan sudah selesai tadi. Adiknya sudah dilakukan pengopresan serta pengecekan tanda-tanda rencana nafasnya. Ini sudah lumayan membaik, suhunya juga sudah begitu turun. Kemudian saya ingin memberikan edukasi kepada ibu, kalau misal terjadi kejang berulang lagi ketika di rumah, nanti ibu jangan panik seperti tadi ya. Nanti ibu bisa mendokumentasikan untuk kejangnya itu seperti apa dan berapa lama. Kemudian jangan sampai ibu itu menahan pergerakan kejang atau membatasi pergerakan kejang dari adiknya. Dan ibu jangan sekali-sekali memasukkan apapun makanan atau benda itu ke mulut adiknya ketika sedang kejang. Kemudian ibu juga bisa menangani kejang itu dengan memiringkan posisi adiknya. Kemudian
Jika kejangnya itu terjadi lebih dari 5 menit atau terjadinya sekitar 5 menit dan setelah itu ketika kejangnya berhenti adiknya malah tidak sadarkan diri, ibu bisa segera membawa adiknya ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk edukasi yang saya berikan, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup, Sus. Baik, ini tuh untuk kejangnya terjadi baru pertama kali kan? Iya, pertama kali. Jadi nanti untuk penanganan selanjutnya kami harap ibu sudah bisa menangani terlebih dahulu, ditangani sendiri di rumah terlebih dahulu. Baik, makasih ya, Sus. Kami permisi ya Bu, terima kasih. Kemudian kasus selanjutnya itu ada kasus status epileptikus atau emergensi. Skenarionya, seorang anak perempuan usia 5 tahun datang diantar ayahnya dengan kejang yang belum berhenti selama 5 menit. Kejang berupa gerakan ritmik tangan dan kaki. Nah, didapatkan data pasien usia 5 tahun, BB 18 kg, kejang lebih dari 5 menit, tonik-tonik, riwayat epilepsi, dia sedang terapi valproat namun sering tidak teratur. Untuk pengajian ABCD, hanya jalan nafas tidak protektif, growlingnya plus, kemudian breathingnya RR 30 kali 2 per menit dengan SPO 89%, kemudian sirkulasi nadinya 150 kali semenit, tekanan darahnya 100 per 60 mmHg, kemudian disabilitasnya GCS-nya 7 karena kejang berlangsung. Kemudian suhu 37,4 derajat Celcius. Pupilnya isopor, reaktif, dan riwayat sakitnya tidak ada demam. Yang pertama, kita aman diri dulu memakai insulin. Lalu yang selanjutnya kita lakukan airway bisa dengan memposisikan kepala miring atau bisa dengan head chin lift. Kita lakukan head chin lift untuk mengecek apakah ada sumbatan pada jalan nafas atau sekret. Nah, di sini terdapat adanya sumbatan yaitu drooling atau air liur yang keluar terus-menerus dari mulut. Lalu kita bisa lakukan dengan suction. Kita suction. Lalu sudah kita bersihkan area yang sudah terkena tadi dengan ban swab dengan menggunakan kasaster. Lalu karena pasien tidak sadarkan diri, kita gunakan dengan kopa untuk mencegah lidahnya masuk. Kopanya sudah terpasang, lalu airway sudah selesai, yaitu kita lakukan breathing. Yang pertama bisa dengan longgarkan pakaian pasien dulu, lalu kita bisa pasang pulse oximetry. Lalu yang selanjutnya kita lakukan load listen and feel. Kita bisa melihat apakah ada alat bantu nafas tambahan pada pasien. Di sini terlihat pasien tidak adanya bantu nafas tambahan. Lalu kita bisa listen dengan dengarkan apakah ada suara tambahan. Di sini tidak ada suara tambahan. Lalu kita feel dengan rasakan hembusan nafas pasien. Semuanya normal. Lalu yang selanjutnya hasil dari pulse oximetrinya yaitu 89%. Lalu cek RR nya yaitu 32 kali per menit yang berarti tachypnea. Lalu selanjutnya kita bisa, karena tadi SPO nya itu 89%, kita bisa pasangkan dengan masker N95 karena pasien mengalami hipoksemia. Lalu selanjutnya kita lanjut ke circulation dengan mengecek nadi dan tekanan darah pasien. Lalu hasilnya yaitu 100/60 yaitu cukup. Lalu
lalu nadinya 150 kali per menit, yang berarti tachycardia. Terus yang selanjutnya kita lakukan yaitu disability. Kita cek gejala pasien karena pasien sedang mengalami kejang, jadi pasien tidak sadarkan diri dengan BCS 7. Lalu kita observasi karena pasiennya kejang, kita bisa menyatakan bahwa statusnya ini epileptikus. Selanjutnya kita lakukan pemberian obat yaitu obat diazepam melalui rektal. Yang pertama kita posisikan terlebih dahulu, kita buka pakaian pasien dengan tetap menjaga privasi pasien dengan menutup hidung selimut. Lalu kita bisa mendirikan badan pasien. Lalu kita masukkan obat diazepam melalui rektal. Nah, kalau sudah, kita lakukan kembali pakaian pasien. Pemberian obat sudah selesai, dan selanjutnya yaitu e-exposure. Kita cek suhu tubuh pasien menggunakan termometer. Ditemukan hasil suhu pasien yaitu 37 derajat Celcius. Lalu kita cek juga seluruh tubuhnya apakah ada cedera, karena pasien mengalami kejang lebih dari 5 menit. Jika tidak ada, lalu pada secondary survey setelah kejang tertangani atau epilepsi tertangani, selanjutnya untuk secondary survey, jadi untuk pemeriksaan lanjutan yaitu karena pasien kejang tanpa demam, jadi juga punya riwayat epilepsi. Jadi kami mencurigai bahwa pasien ini terjadi ketidakpatuhan obat. Kita bisa memberikan cairan melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Lalu selanjutnya kita bisa memberikan kolaborasi obat dengan pemberian obat phenytoin melalui IV. Dan selanjutnya kalau sudah, kita bisa melakukan edukasi kepada orang tua. Baik Ibu, tadi sudah dilakukan tindakan pemasangan oksigen dan juga sudah diberikan obat untuk penanganan kejang ya Ibu. Jadi edukasi saya kepada Ibu, yang pertama itu jangan panik ya Ibu. Kalau adiknya mengalami kejang, terus kalau bisa Ibu bisa mendokumentasikan dengan cara memvideo, terus nanti bisa ditujukan kepada dokter agar dokter tahu seperti apa kejangnya dan durasinya seberapa lama. Terus nanti kalau kejang lagi, Ibu jangan menghalangi pergerakan ya, jadi kayak biarkan saja. Terus Ibu bisa melonggarkan pakaian pasien dan jangan memasukkan benda asing ke dalam mulut pasien, seperti itu. Terus untuk obat epilepsinya nanti itu harus minum secara rutin ya Ibu, karena agar adiknya bisa cepat pulih. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya. Saya izin pamit terlebih dahulu. Apabila membutuhkan bantuan bisa menghubungi di samping Ibu ya. Terima kasih semua.